Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainia Nurul Badriah, NIM 10012303115. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan dari dosen pengampu dari Ibu Dr. Eli Nurlia, SIP, MSI. Nah, pada video kali ini saya akan membandingkan nih sistem pemerintahan, sistem kepartean dan juga sosial budaya dari dua negara, yakni negara Jerman dan juga negara Jepang. Nah, sebelum saya membandingkan kedua negara tersebut, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mulai dari sejarah setiap masing-masing negara dan juga bagaimana sistem kepartean, sistem pemerintahan dan juga sosial budaya dari masing-masing kedua negara tersebut. Nah, yang pertama adalah negara Jerman. Sama-sama kita ketahui bahwa negara Jerman adalah negara yang berada di Eropa Tengah, yang dimana negara Jerman ini memiliki sejarah yang kaya dan juga berpengaruh. Negara Jerman ini dikenal dengan ekonomi yang kuat, budaya yang beragam, dan juga kontribusi signifikan dalam bidang seni, musik, dan juga ilmu pengetahuan. Jerman adalah republik parlementer dengan sistem multipartai dan memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia. Budaya Jerman juga mencakup warisan seni, sastra, musik yang kaya, serta kuliner yang beragam. Jerman juga memiliki peran penting dalam politik dan juga diplomasi global. Makanya Jerman itu adalah sebuah negara yang maju yang berada di benua Eropa Tengah. Jerman memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang dimulai dengan penduduk wilayah oleh suku-suku Jermanik pada zaman kuno, yakni pada abad ke-1 Masehi, yang dimana wilayah yang sekarang menjadi Jerman bagian dari Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-4 dan ke-5, suku-suku Jermanik mulai bermigrasi ke wilayah ini. Pada abad pertengahan, Kekaisaran Karolin didirikan di Eropa Tengah, yang kemudian berkembang menjadi Kekaisaran Jerman. Nah, selama periode ini, Jerman menjadi pusat agama Katolik Roma, dan Kekaisaran Jerman menjadi kekuatan dominan di Eropa Tengah. Pada abad ke-16, yang dimana pada abad ini reformasi Protestan dipimpin oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther itu mengubah lanskap agama yang ada di negara Jerman. Tak hanya di negara Jerman, tetapi Martin Luther ini juga mengubah lanskap agama di benua Eropa. Nah, pada periode Martin Luther ini ditandai dengan adanya konflik agama dengan politik, yang dimana pada saat konflik agama dan politik itu termasuk perang 30 tahun. Nah, pada abad ke-19, upaya untuk menyatukan kembali wilayah yang ada di negara Jerman atau wilayah negara Jerman ini dimulai. Dan pada tahun 1871, yang dimana Kekaisaran Jerman ini disatukan di bawah kepemimpinan Prusia setelah terjadinya perang melawan Prancis. Nah, kemudian masuk pada abad ke-20. Nah, pada abad ini Jerman memainkan peran sentral dalam Perang Dunia Pertama. Tidak hanya pada Perang Dunia Pertama, tapi Jerman juga memainkan peran sentral dalam Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, negara ini dibagi menjadi dua bagian, yakni Jerman Barat dan juga Jerman Timur, yang dimana setiap masing-masing negara itu berada di bawah pengaruh blok Barat dan juga blok Timur, yakni selama berlangsungnya Perang Dingin.
Nah, kemudian masuk nih pada tahun 1990, yakni setelah runtuhnya tembok Berlin dan bertandanya akhir Perang Dingin. Jerman Barat dan Jerman Timur pun kembali bersatu. Nah, sejak penyatuan kembali negara Jerman, Jerman ini telah menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa. Tidak hanya di Eropa tetapi juga di dunia. Dengan ekonomi yang kuat dan peran yang penting dalam politik dan diplomasi, negara Jerman juga dikenal dengan warisan budaya yang kaya, serta kontribusi signifikan negara Jerman ini dalam bidang musik, seni, dan juga ilmu pengetahuan. Sistem pemerintahan di Jerman adalah Republik Parlementer Federal, yang dimana sistem Republik Parlementer Federal ini menggambarkan struktur pemerintahan yang dimana kekuasaan eksekutif dan eksekutif terpusat itu dipegang oleh Perdana Menteri atau dipimpin oleh Perdana Menteri, dengan negara terbagi menjadi entitas otonom yang disebut dengan negara wilayah atau negara bagian. Nah, kepala negara di negara Jerman, yakni Presiden Federal. Presiden Federal adalah kepala negara yang ada di Jerman, yakni peran presiden itu bersifat seremonial, tetapi memiliki beberapa kekuasaan eksekutif, yang dimana beberapa kekuasaan eksekutif Presiden Federal itu yakni seperti menunjuk dan memberhentikan kepala pemerintahan serta menandatangani undang-undang. Kemudian ada Kanselir Federal, yang dimana Kanselir Federal adalah kepala pemerintahan dan pemimpin eksekutif tertinggi di Jerman. Nah, Kanselir ini dipilih oleh Bundestag atau Parlemen Jerman, yang dimana diangkat oleh Presiden Federal. Kanselir ini bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan juga pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Kemudian ada parlemen. Nah, parlemen Jerman itu disebut dengan Bundestag. Bundestag adalah badan legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Nah, Bundestag ini juga bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang serta pengawasan pemerintah dan juga penetapan anggaran negara. Dewan Federal. Bundesrat adalah majelis yang mewakili pemerintahan negara bagian Jerman, yang dimana setiap negara bagian memiliki perwakilan di Bundesrat yang ditunjukkan oleh pemerintah negara bagian. Nah, Bundesrat ini memiliki peran dalam proses legislatif dengan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap undang-undang yang diajukan oleh Bundestag. Jadi, Dewan Federal ini berada di atas dari Bundestag tadi atau parlemen di negara Jerman. Nah, yang terakhir dari sistem pemerintahan negara Jerman yakni pemerintahan federal. Pemerintah Jerman itu dipimpin oleh kanselir dan terdiri dari menteri-menteri federal. Nah, menteri-menteri ini dipilih oleh kanselir dan bertanggung jawab atas departemen-departemen pemerintahan tertentu. Pemerintahan federal juga bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang telah disetujui oleh Bundestag. Jadi, pemerintahan federal ini dipimpin oleh kanselir langsung, yang dimana kanselir ini terdiri dari menteri-menteri federal tersebut. Nah, sistem pemerintahan Jerman itu didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, dan federalisme. Ini mencerminkan evolusi politik Jerman pasca Perang Dunia Kedua dan berfungsi sebagian besar bagi stabilitas politik dan kemakmuran negara tersebut. Nah, sistem kepartaian di Jerman. Sistem kepartaian di Jerman itu didasarkan pada model multipartai.
yang dimana multi partai yang ada di Jerman ini adalah multi partai yang kuat. Sistem kepartaian Jerman itu melibatkan banyak partai politik, yang dimana partai politik tersebut pastinya beragam, yang dimana partai-partai politik itu dapat memainkan peran penting dalam politik negara. Nah, dari CDU atau CSU hingga SPD, Partai Hijau, FDP, Partai Kiri, dan AFD, mereka itu bersaing untuk menduduki kursi yang ada di Bundestag, dan para partai-partai tersebut itu sering membuat koalisi. Nah, ini mencerminkan adanya keberagaman politik yang memberikan warga banyak pilihan dalam pemilihan umum. Nah, Partai Union Demokrat Kristen atau Union Sosial Kristen, yang dimana partai tersebut merupakan partai tengah kanan yang terdiri dari dua partai, yakni CDU yang berbasis di wilayah barat dan CSU yang berbasis di wilayah selatan atau Bavaria. Nah, partai ini mewakili konservatisme sosial dan ekonomi. Kemudian ada partai SPD atau Partai Sosial Demokrat yang merupakan partai tengah kiri yang mewakili ideologi sosial demokrat dan seringkali menjadi pesaing utama CDU atau CSU. Partai ini memiliki sejarah panjang dalam politik Jerman dan seringkali menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Kemudian ada Partai Hijau yang merupakan partai lingkungan dan sosial yang kuat di Jerman. Partai Hijau ini fokus pada isu-isu lingkungan, energi terbarukan, dan juga keadilan sosial. Kemudian ada Partai VDP atau Partai Demokrat Bebas, yang dimana ini adalah partai liberal yang mendukung kebebasan individu, pasar bebas, dan reformasi pajak. Partai ini seringkali menjadi mitra koalisi yang penting dalam pemerintahan Jerman. Kemudian ada Partai Kiri. Partai Kiri merupakan partai mewakili ideologi sosialis demokratis, mana partai kiri ini mendukung redistribusi kekayaan, peningkatan perlindungan pekerjaan, dan penolakan terhadap kebijakan. Nah, partai ini merupakan partai kanan, yang dimana partai kanan yang kontroversial, alternatif untuk memfokus pada isu-isu imigrasi, kebangsaan, dan anti Eropa. Nah, partai-partai tersebut itu bersaing dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di Bundestag, yakni Parlemen Jerman, dan memiliki peran penting dalam membentuk pemerintahan melalui pembentukan koalisi. Nah, sistem multipartai yang terjadi di negara Jerman ini mencerminkan keberagaman politik di Jerman dan memberikan pilihan kepada pemilih untuk mengekspresikan berbagai pandangan politik masyarakat yang ada di negara Jerman. Sosial budaya yang ada di Jerman. Nah, sosial budaya di Jerman ini mencerminkan keberagaman dan juga kompleksitasnya, dengan populasi multikultural, bahasa resmi Jerman, serta tradisi dan festival yang kaya yang ada di negara tersebut. Masakan Jerman yang terkenal, sementara warisan seni dan kontribusi ilmiah menjadi bagian integral dari negara tersebut, terutama dari segi budaya negara Jerman. Nah, sistem pendidikan yang berkualitas tinggi pun dan juga nilai-nilai seperti toleransi dan kesadaran lingkungan juga menjadi ciri khas dari negara Jerman. Serta Jerman juga ini terkenal sebagai pusat inovasi dari teknologi. Jerman adalah negara yang multikultural dengan populasi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya, ditandai dengan adanya imigran dari negara-negara lain yang membentuk keberagaman budaya yang ada di negara Jerman. Inggris, kita masuk ke negara Inggris. Nah, Inggris adalah sebuah negara di kepulauan Britania yang terletak di lepas pantai barat Laut Eropa. Inggris dikenal resmi sebagai kerajaan bersatu atau yang bisa disebut dengan United Kingdom.
Inggris merupakan bagian dari negara bersatu yang meliputi 4 negara konstituen, yakni Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris memiliki sejarah yang kaya, menjadi salah satu pusat kekuatan politik, ekonomi, dan juga budaya dunia. Dengan populasi yang beragam dan ibu kotanya berada di London, Inggris terkenal dengan warisan sejarahnya, sistem monarkinya, serta kontribusinya dalam berbagai bidang seperti sastra, musik, dan juga ilmu pengetahuan. Sistem pemerintahan yang ada di Inggris. Nah, negara Inggris adalah negara monarki konstitusional, yang dimana negara tersebut itu memiliki raja atau ratu sebagai pemimpin negara tersebut. Tetapi raja atau ratu ini itu dibatasi, kekuasaannya itu dibatasi oleh undang-undang dan juga konstitusi. Serta Inggris juga ini memiliki sistem parlementer yang dimana sistem yang dimana pemimpin pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri dan hanya Perdana Menteri dan kabinetnya lah yang bertanggung jawab terhadap parlemen, terhadap berlangsungnya pemerintahan yang ada di negara tersebut. Sistem kepartaian yang ada di Inggris. Sistem kepartaian di Inggris adalah sistem multipartai, yang dimana beberapa partai politik itu bersaing untuk memenangkan kursi yang ada di parlemen dan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun di negara Inggris ada dominasi dua partai utama, yakni partai konservatif dan juga partai buruh, yang dimana telah menjadi ciri khas politik Inggris selama berkade-kade. Sosial budaya yang ada di Inggris. Sosial budaya Inggris menampilkan kekayaan, keragaman, dan sikap terbuka, menciptakan lingkungan inklusif. Tradisi kaya seperti upacara kerajaan dan festival lokal memberikan warna pada kehidupan sehari-hari. Sementara toleransi dan kreativitas itu berkembang di berbagai bidang seni dan inovasi yang berada di negara tersebut. Budaya ramah menyambut semua orang, sementara semangat inklusi, kesetaraan, dan kebersamaan memperkuat komunitas yang ada di negara Inggris. Nah, perbandingan sistem pemerintahan Inggris dan Jerman. Inggris dan Jerman memiliki perbedaan yang signifikan, yang dimana Inggris memiliki sistem monarki konstitusional dengan parlemen yang dominan, sedangkan Jerman adalah negara federal dengan sistem parlementer dan presidensial. Inggris memiliki ratu sebagai kepala negara, sementara Jerman memiliki seorang presiden yang merupakan kepala negara seremonial, dengan kanselir sebagai kepala pemerintahan yang sebenarnya. Perbandingan sistem kepartaian Inggris dan Jerman. Nah, Inggris dan Jerman memiliki perbedaan yang cukup mencolok nih dalam sistem kepartaian. Di Inggris terdapat sistem multipartai dengan dua partai dominan, yakni Partai Konservatif dan juga Partai Buruh, yang dimana kedua partai tersebut seringkali saling bergantian memegang kekuasaan. Sedangkan di Jerman terdapat sistem multipartai yang lebih kompleks dengan partai-partai besar seperti CDU atau CSU, SPD, dan Partai Hijau. Selain itu, sistem pemilihan di Jerman itu menggunakan sistem representatif proporsional, sementara di Inggris menggunakan sistem mayoritas sederhana dalam pemilihan anggota parlemen. Kemudian perbandingan sosial budaya Inggris dan Jerman. Nah, sosial budaya Inggris dan Jerman itu memiliki perbedaan yang mencolok, meskipun ada juga beberapa kesamaan. Inggris dikenal dengan tradisi monarki konstitusionalnya dengan budaya yang kaya akan sejarah, sastra, dan musik, serta memiliki warisan kolonial yang kuat. Di sisi lain, Jerman adalah negara federal yang terkenal dengan industri kuatnya seperti otomotif dan teknologi, serta memiliki budaya yang sangat terdiversifikasi, dari tradisi lokal hingga seni kontemporer yang inovatif. Nah, perbedaan lainnya itu termasuk pola makan, tradisi liburan, dan pendekatan terhadap topik-topik seperti pendidikan dan lingkungan. Baik, cukup sekian video kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.